Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait anggaran biaya operasional. Kita langsung ke contoh soalnya. Jadi di contoh soal di sini ada PT Tintamas, itu adalah perusahaan produsen pulpen. Dan pada bulan November tahun 2009, kantor administrasi ini membuat anggaran yang kaitannya dengan rencana kerjanya di tahun 2010 untuk mendukung adanya aktivitas pada tahun 2009 dan untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka biaya yang dikeluarkan untuk administrasi dan umum itu adalah sebagai berikut. Nah, jadi di tahun 2010 perusahaan tersebut akan menganggarkan ada gaji 4 staf administrasi sebesar 96 juta. Gaji 2 manajer 72 juta. Kemudian ada gaji direktur 84 juta. Ada biaya sewa 36 juta, biaya urusan hukum 24 juta, biaya korespondensi itu ada 6 juta, biaya telepon dan lain-lain itu banyak sekali, ada macam-macam biaya administrasi sampai 9 juta. Ini adalah biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan. Nah, untuk tahun 2010 itu perusahaan menganggarkan adanya perubahan-perubahan dan kenaikan dalam biaya administrasi dan umum. Jadi yang berubah yang pertama adalah ada kenaikan gaji staf admin itu sebesar 20%. Kemudian ada kenaikan gaji manajer dan direktur itu ada 20% dan 15%. Kemudian direncanakan ada merekrut lagi 2 orang staf administrasi dengan gaji per bulannya 1.500.000 per orang. Tarif listrik diperkirakan akan naik 20% dan biaya-biaya yang lain diperkirakan tidak berubah. Jadi, berdasarkan data di atas tadi adanya perubahan-perubahan dalam kenaikan, maka kita juga harus menyesuaikan. Jadi kita harus menghitung adanya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan pada tahun 2010. Yang pertama, tadi ada kenaikan gaji 4 orang staf admin, yaitu sebesar 20%. Jadi, anggaran gajinya untuk 4 orang staf ini adalah 96 juta, tadi keseluruhan dikali dengan, karena ada kenaikannya 20%, maka 120%. Jadi 100 ditambah 20%. Jadi kalau 100 itu kan dari 96 juta, kemudian ada kenaikan menjadi 20%. Sehingga kenaikannya menjadi 115 juta 200.000. Kemudian ada penambahan rencana 2 orang staf. Nah, gajinya 2 orang staf tadi kan per bulan 1.500.000 dan ada 2 orang, berarti kita kalikan selama 1 tahun, 2 dikali 12 bulan ini 1 tahun dikali dengan 1.500.000, maka didapatkan 36 juta, gitu kan. Sehingga total gaji staf administrasi yang dianggarkan untuk tahun 2010 adalah 115.200.000 ditambah dengan 36 juta. Jadi 151.200.000. Ini untuk gaji staf admin. Karena tadi staf admin ada penambahan, kemudian ada penambahan 2 orang staf baru sehingga anggarannya adalah 151.200.000. Kemudian gaji manajer juga direncanakan akan mengalami kenaikan sebesar 20%. Jadi tadi semula gaji manajer itu selama 1 tahun adalah 72 juta. Karena ada kenaikan, maka kita kalikan 72 juta dikali dengan 100 tambah 20%. Kenapa? Karena kan kalau 100% itu kan 72 juta. Karena ada kenaikan, maka kita tambahkan 72 juta dikali 120% sama dengan 86.400.000. Oke. Kemudian selanjutnya kita harus melakukan total dari keseluruhannya tadi. Jadi yang pertama ada gaji staf administrasi, ini setelah mengalami kenaikan ya, karena tahun 2010 ada 151.200 dan lainnya. Jadi tadi hanya ada beberapa kenaikan, diantaranya ada gaji staf admin, kemudian ada manajer, kemudian ada penambahan biaya tenaga kerja dan lain-lain. Maka biaya administrasi dan umum yang dianggarkan pada tahun 2010 adalah ini, 469.800.000. Ini setelah adanya kenaikan. Oke, kemudian ada lagi penambahan beberapa gaji
Di antaranya adalah ada gaji direktur. Jadi gaji direktur itu direncanakan naik sebesar 15%. Nah, gaji direktur tadi dari yang semula setahunnya adalah 84 juta, maka terjadi kenaikan 115%, sehingga hasilnya didapatkan 96.600. Kemudian listrik juga mengalami kenaikan. Kenaikannya adalah 20%. Nah, jadi maka kita kalikan 18 juta dikali dengan 120%, maka dapatnya adalah 21.600. Nah, karena biaya-biaya yang lain itu diperkirakan tidak berubah, maka total biaya administrasi dan umum yang dianggarkan untuk tahun 2010 adalah 469.800. Oke, jadi ini ya. Jadi hanya ada beberapa perubahan-perubahan, tidak semuanya. Jadi anggaran untuk biaya administrasi dan umum tahun 2010 adalah 469.800 gitu. Oke, jadi biaya administrasi dan umum itu sifatnya cenderung tetap, tetapi relatif tidak dipengaruhi secara langsung oleh tingkat dari aktivitas tertentu gitu. Nah, dalam kasusnya PT Tintamas ini, anggaran biaya administrasi umum tahunannya dapat dibagi secara merata setiap bulan yang ada, gitu ya. Oke. Nah, ini anggaran biaya administrasi dan umum setiap bulannya. Jadi, setiap bulannya itu kita tinggal membagi. Jadi kan ini anggaran per tahun kan. Ini adalah anggaran per tahun. Misalnya gaji staf administrasi adalah 151.200.000. Maka ini 1 tahun, berarti kita bagi dengan 30 karena kita bagi dengan 12 karena 1 tahun kan terdiri dari 12 bulan. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi 151.200.000 tadi kalau kita bagi dengan 12, maka per bulannya adalah 12.600. Nah, ini kenapa 37.800? Karena di sini adalah triwulan. Jadi sama aja. Kalau triwulan itu berarti kan 3 bulan. Sama aja, berarti 12.600 dikali 3. Karena kan memang dalam 1 tahun itu ada 4 triwulan. Jadi ini bulan pertama ini dijadikan triwulan. Gitu. Karena hasilnya kan tetap sama sebenarnya. Kalau dijadikan bulan pun hasilnya 12.600. Karena ini triwulan, maka kan kita kalikan 3. Karena kan 1 triwulan itu sama dengan 3 bulan. Berarti 12.600 dikali 3 dapatnya ini. Ini untuk triwulan kedua. Kemudian triwulan ketiga juga sama hasilnya, gitu kan. Yang lainnya juga sama. Jadi yang lainnya juga sama dari anggaran yang tahunan ini tadi. Ini adalah anggaran tahunan, maka kita bagi menjadi 12. Sedangkan ini adalah anggaran bulanannya. Nah, untuk yang hubungannya sama triwulan tinggal kita kalikan saja 3 kan. Kalau per bulannya 12.600 berarti triwulan kedua itu adalah 37.800. Dapat dari mana ya 12.600 dikali 3 karena ini adalah triwulan bukan bulan. Kalau yang di kolom pertama ini bulan, yang di sini adalah per triwulanan. Berarti kita tinggal kalikan 3. Hasilnya sama 151.200. Pun sama sebaliknya dengan yang ada di bawah ya. Yang di bawah ini juga sama caranya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.